Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Ramadona dengan NIM 22410402020, kelas 3 PAIA. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Soal yang pertama yaitu urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Nah, dalam pelajaran PAI tidak harus selamanya menggunakan metode pembelajaran yang konvensional atau sebatas hanya pada pengayaan kognitif seperti hafalan dan praktek ibadah. Namun guru PAI diharapkan lebih mengikuti perkembangan zaman, yaitu belajar dengan teknologi yang kekinian. Nah, sesuai dengan zamannya ya, dengan perkembangan teknologi dan media pembelajaran. Nah, maka guru PAI ini juga diharapkan harus mampu beradaptasi dan melakukan inovasi dalam pembelajaran agar membuat pembelajaran lebih menarik, kreatif, dan menyenangkan dan juga lebih efektif. Nah, untuk multimedia ini dapat memudahkan penggunanya ya, yaitu pendidik atau guru maupun siswanya melalui fitur dan konten yang mudah sehingga dapat menyampaikan pembelajaran secara inovatif. Nah, selain itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian multimedia ini juga memberikan fasilitas yang sesuai dengan kemampuan siswa dan juga sesuai perkembangan zaman tentunya. Kemudian di mana guru PAI atau pendidik juga perlu mempertimbangkan dan menganalisis kebutuhan sebelum merancang bahan ajar berbasis multimedia ini, sehingga pemanfaatan teknologi multimedia untuk pembelajaran PAI dapat lebih efektif dan lebih menarik dan menyenangkan tentunya. Kemudian yang kedua adalah dasar teori-teori psikologi pendidikan yang berkaitan dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Nah, untuk teori yang pertama adalah teori behavioristik. Nah, di mana teori ini memandang bahwa belajar adalah sebuah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya reaksi stimulus dan respon. Nah, dalam pengembangan multimedia pembelajaran, teori belajar behavioristik ini dapat berperan mulai dari perumusan tujuan-tujuan behavioral atau perilaku yang bermula dari perilaku awal, kemudian dirumuskan dalam perilaku yang dihendaki atau yang diinginkan dari proses belajar peserta didik. Nah, kemudian teori yang kedua adalah teori kognitif. Nah, di mana menurut teori ini belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Nah, atau di mana perkembangan pada teori ini lebih mementingkan proses ketimbangkan hasil. Nah, dalam keterkaitannya dengan pengembangan multimedia atau pembelajaran multimedia, yaitu secara sederhana dapat diartikan atau dapat diibaratkan ini lebih berkaitan dengan penataan, kemudian penyajian konten atau materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik, di mana prosesnya itu lebih diperhatikan. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Nah, dalam teori belajar ini adalah di mana proses atau membentuk atau membangun pengetahuan baru yang terjadi secara terus-menerus dan mengalami perubahan karena adanya pengetahuan atau ilmu baru. Kemudian belajar dalam teori ini yaitu berarti membentuk makna. Nah, di mana makna ini diciptakan oleh peserta didik dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka alami.
Nah, hasil dari belajar teori ini dipengaruhi oleh pengalaman belajar dari dunianya si siswa atau dari si lingkungannya. Nah, kemudian kaitannya dengan multimedia, mungkin peserta didik dapat atau bisa untuk menjadi pembelajar yang aktif dalam memaknai sebuah pembelajaran atau media pembelajaran. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu aplikasi-aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Nah, di sini aplikasi yang pertama adalah aplikasi Cerdas Cermat Islam. Nah, aplikasi Cerdas Cermat Islam ini adalah sebuah aplikasi berupa kumpulan soal-soal Islam untuk siswa, anak sekolah, dan madrasah. Nah, dalam aplikasi ini dilengkapi dengan tampilan pembelajaran yang interaktif, yang menarik, dan sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, untuk kelebihan dari aplikasi ini yaitu tentunya aplikasi ini memiliki tampilan yang menarik, dimana didukung dengan audio, video, dan gambar visual yang menarik. Kemudian untuk aplikasi Cerdas Cermat ini memiliki jumlah penyimpanan ruangan yang cukup kecil sehingga tidak khawatir untuk memenuhi memori ponsel maupun komputer. Nah, kemudian aplikasi Cerdas Cermat ini menyediakan sebuah level pengerjaan di mana ini dapat memicu semangat siswa agar lebih semangat dalam mengerjakan dan lebih semangat dalam belajar. Kemudian aplikasi tersebut atau aplikasi ini dapat diakses di mana saja, jadi akan lebih fleksibel untuk digunakan. Kemudian untuk kekurangan dari aplikasi Cerdas Cermat ini yaitu dalam aplikasi ini yaitu tidak memiliki fitur materi untuk dapat dipelajari siswa sebelum mengerjakan soal atau game. Kemudian aplikasi Cerdas Cermat ini hanya bisa diakses secara atau melalui online saja sehingga tergantung pada jaringan internet. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Marble Pendidikan Agama Islam. Nah, aplikasi Marble Pendidikan Agama Islam ini merupakan sebuah aplikasi pendidikan agama Islam yang dirancang khusus untuk anak usia 4 sampai 8 tahun. Nah, aplikasi ini tuh mengajak siswa atau anak untuk memahami nilai-nilai dasar agama Islam yang berguna bagi kehidupan sehari-hari dan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kelebihan dari aplikasi Marble Pendidikan Agama Islam ini yaitu memiliki tampilan yang menarik. Yang aplikasi ini didukung dengan audio dan video visual yang menarik serta gambar-gambar yang cerah sehingga menarik minat dari si siswa atau anak-anak ini. Kemudian aplikasi ini tuh memiliki jumlah penyimpanan yang kecil sehingga tidak khawatir akan memenuhi memori ponsel atau komputer. Kemudian aplikasi ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan huruf hijaiyah dan beberapa doa-doa yang ditulis secara kurang lengkap. Kemudian aplikasi ini tidak dapat diakses secara keseluruhan karena terdapat fitur berbayar jika ingin ke level selanjutnya seperti itu. Dan tentunya karena online, jadi seringkali muncul iklan dalam saat bermain sehingga cukup mengganggu pengguna. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi Quizzes.
Nah, dalam aplikasi Quizzes ini adalah sebuah aplikasi pendidikan yang berupa media pembelajaran berbasis game ya. Kemudian aplikasi ini tuh membuat quiz yang interaktif yang sangat cocok digunakan untuk pembelajaran jarak jauh maupun jarak dekat seperti di dalam kelas. Untuk kelebihan dari aplikasi ini adalah menyenangkan untuk dimainkan, kemudian memudahkan pendidik untuk membuat soal-soal atau kuis dalam aplikasinya. Kemudian terdapat fitur pengoreksian otomatis sehingga memudahkan pendidik. Kemudian terdapat review pertanyaan atau review pernyataan, dan tentunya efektif dan kekinian. Untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah aplikasi Quizzes hanya bisa diakses secara online sehingga tergantung pada jaringan internet ya. Kemudian pembahasan materi yang kurang detail dalam aplikasi. Kemudian dalam waktu pengerjaan atau menjawab kuis terlalu cepat sehingga kurang teliti atau tergesa-gesa. Kemudian soal-soal atau kuis hanya bisa dikerjakan secara berurutan. Kemudian yang keempat adalah penggunaan aplikasi dalam pembelajaran PAI. Nah, di mana aplikasinya yaitu aplikasi Quizzes. Aplikasi Quizzes adalah aplikasi pendidikan yang berupa media pembelajaran berbasis game quiz pilihan ganda yang dijadikan sebagai media bantu pembelajaran guru kepada peserta didik. Nah, aplikasi Quizzes ini dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang baik dan tentunya menyenangkan tanpa menghilangkan rasa atau esensi belajar yang sedang berlangsung. Nah, biasanya guru atau pendidik menggunakan aplikasi Quizzes ini untuk bahan evaluasi siswa seperti ulangan harian atau UTS mungkin seperti itu. Kemudian guru menggunakan media aplikasi Quizzes ini dalam pembelajaran PAI agar siswa lebih tidak mudah jenuh pada saat pembelajaran ya, dan juga menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Dan dalam penggunaannya aplikasi Quizzes ini proses pembelajaran pada mata pelajaran PAI bahwa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan penggunaan aplikasi Quizzes ini dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran PAI bahwa aplikasi ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa. Kemudian siswa menjadi lebih cepat memahami materi dan diharapkan lebih cermat dan teliti dan lebih tertarik dalam belajar. Nah, sehingga hal ini dapat meningkatkan daya ingat dan pemahaman siswa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.